9.000 sekian. Nah ini ada rinciannya nanti, ada rinciannya. Kemudian konkret mixer itu ada hitung-hitungannya ya kalau konkret mixer itu. Nah di sini Bapak lihat T1 sampai T4 itu eh, ya tidak boleh lebih dari berapa menit ya, itu ada aturannya, jangan sampai berlarut-larut ya. Jadi T1 itu lihat aja di persamaan 26 itu ketentuan bakunya harus sekian ya. Jangan sampai misalnya di karang T1-nya 2-3 menit, T2-nya 5 menit. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa karena eh, siklus time itu sangat menentukan ke harga ya. Jangan sampai kita disangka memarkup harga. Kemudian kita jumlahin, ada rumusnya kapasitas produksi. Jadi untuk concrete mixernya itu bisa mampu menghasilkan eh, mortar 12 meter kubik ya per jam. 12 meter kubik per jam ya. Ini kapasitas produksi berbanding terbalik dengan kapasitas produksi. Kemudian ada water tanker sama dengan tadi hitung-hitungannya ya. Kemudian theodolit juga sama. Tadi ada water pass juga sama. Udah selesai Pak yang itu. Nah kita tinggal menghitung jumlah tenaga kerja ya. Jumlah tenaga kerja kita yang di paling utama itu kan basic apa namanya? beton, apa namanya? Concrete mixer beton molen ya, kapasitasnya kan tadi 12,45 meter kubik per jam. Jadi karena batunya itu ada 65%, maka produksi pasangan batu itu harus dikurangi dulu ya, harus disesuaikan. Nah, di sini ada rumusnya TK kali Q1 dibagi persen batu ya. Jadi 134 meter kubik per hari. Per hari ya, yang tadinya aja menjadi per hari karena ada angka TK itu. TK itu kan membuat yang tadinya per jam menjadi per hari. Kemudian kapasitas produksi pasangan batu per hari adalah sekian ya. Jadi itu kan sekian itu kita diberi JKK aja, semuanya ada rumusnya di sini. Kemudian pekerja yang membantu alat itu ada 4 orang. Manur nggak diperlukan ya. Tadi alatnya itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Berarti boleh 8 sebetulnya ya. Tapi di sini 4 aja boleh lah. Yang penting jangan lebih dari 2 kali 4. Yang penting itu. Kemudian lanjutkan ke hitung-hitungan dalam kotak-kotak hitam ini. Kita kan memerlukan data pasangan 1 meter panjang boplang ya. Nah di di butir B lampiran permen itu ada U121D dalam kurung A. A di sini itu Pak, itu sebetulnya SDA, sumber daya air ya. Jangan A dalam arti alfabetis yang nanti ke bawahnya itu harus berurutan, enggak. Itu A itu artinya air. Kemudian pasangan batu. Nah ini pasangan batu kan pasti dengan tenaga manusia. Nah saya ambil juga ini dari SDA Pak ya, angka-angka ini. Di 1 meter kubik pasangan batu belah dengan mortar ya, satuannya 8 meter kubik, kodenya A.1.02.1/3. Kalau A di sini itu biasanya artinya pekerjaan di Cipta Karya Pak ya. Bapak bisa ngecek nanti ya A itu memang benar nggak sekian kan, menunjukkan ada frekuensinya 300 apa 300 ton Pak ya. Setiap 300 ton maka semen harus diuji. Kode pengujiannya itu adalah 60.000 sesuai dengan PP 38 tahun 2012.
Kemudian berat isi 1,378 itu bisa dilihat di tabel A2B ya kalau nggak salah. Kemudian kadar bahannya berapa? 7,35%. Ya. Kadar semen Pak ya itu 7,35%. Kemudian volume bahan itu ada rumus dapat 16, kemudian tarifnya itu B dibagi I, udah selesai. Jadi untuk bahan semen saja perlukan pengujian semen 26.000 ya per meter kubik semen, Pak ya, per meter kubik semen. Kemudian agregat juga harus diuji, mortarnya juga harus diuji. Ya semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi semua bahan itu akan dikontrol mutunya dengan cara seperti ini. Nah, di bawah itu ada ada rincian-rinciannya yang tidak boleh dihapus lah. Ini untuk rincian-rincian sebagai bukti bahwa rinciannya memang sudah ada tuntas ya. Nah, bandingkanlah dengan yang di lampiran 3 Pak ya. Untuk pembahasan batu itu mereka mencantumkan data dan asumsinya seperti ini ya. Kemudian dia tidak menjelaskan Pak. Ini kayu boplang itu 0,010 kas kaso sekian itu nggak ada keterangannya Pak ya. Dia langsung aja angka-angka ini nggak boleh untuk analisis harga satuan karena tidak tertelusur ya, tidak tertelusur. Nah ini urut-urutannya. Nah ini coba dilihat Pak. Ini kan ceritanya pasangan batu dengan mortar. Bapak terbayang nggak di sini ada pekerjaannya harus 20 orang, tukang batunya 8 orang, hitungnya gimana? Kan nggak jelas. Nggak jelas ini Pak. Ini yang harus dipertanyakan oleh Pokja sebagai seorang yang mengetahui tentang cara perhitungan analisis harga satuan pekerjaan. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui jumlah orangnya berapa, kemudian koefisien tenaga kerjanya berapa. Nah, tersantum di sini, Pak. Tersantum di sini. Ya, saya kira udah itu ya. Mungkin kita waktunya tinggal berapa menit lagi ini. Kita berdiskusi menjawab yang pertama tadi juga belum. Saya kira ini yang lainnya itu ada mata pembayaran timbunan biasa. Itu silahkan aja Pak dibaca. Di sini sudah lengkap ya. Dibaca. Kemudian ada hasil ujinya. Kemudian ada yang aslinya dari lembaran 3, kemudian ada pekerjaan pemotongan pohon ya menggunakan